فبأي آلاء ربكما تكذبان Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kepada kita semua. Termasuk kita bersyukur ya pada hari ini kita dipertemukan pada majelis yang mulia di mana kita pada malam hari ini menuntut ilmu, sharing, berbagai faedah khususnya pada dunia pendidikan, membahas bagaimana membangun generasi Islam ini. Perkenalkan, saya Robi Arianto pada malam hari ini akan menjadi moderator pada kegiatan Islamic Edu Series, serial diskusi kepengasuhan pesantren yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Puldapi dengan tajuk atau dengan judul Tiga Kunci Sukses Kepengasuhan di Sekolah dan Pesantren. Dan Alhamdulillah telah bergabung bersama kita semua, yaitu narasumber kita, Ustadz Wahab Rajasam. Bagaimana Ustadz? Sehat kabarnya? Halo Ustadz Wahab. Kita sapa dulu Ustadz Wahab. Bagaimana? Alhamdulillah, Assalamualaikum sehat, Ustadz. sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bikir. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini, kalau kita lihat rekap ya dari pendaftar, Alhamdulillah sampai sore tadi ada sekitar 330-an audiens yang akan mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Masya Allah, kita juga sapa para audiens yang ada. Assalamualaikum para peserta, kaifa halukum? Jadi kami berharap semuanya Waalaikumsalam baik-baik saja ya. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, khair, Ustaz. Alhamdulillah khair. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat. Masya Allah. Alhamdulillah khair. Ya, pada malam hari ini sekitar 300 orang soalnya akan bergabung dan dari berbagai macam lembaga pendidikan. Tadi sempat kami lihat ya, ada yang berasal dari Papua, ada yang dari Pulau Jawa, dari Sumatera dan pulau-pulau yang lainnya. Dan pada malam hari ini juga, Masya Allah ya, peserta ini dari berbagai macam tugas atau amanah. Ada yang diberikan amanah sebagai seorang musrif-musrifah, ada yang menjadi seorang guru atau pengurus pesantren. Bahkan tadi kami lihat ya, ada wali santri yang ikut bergabung ya, bersama kita di kegiatan webinar ini. Ya, terima kasih semuanya, jazakumullah khairan atas partisipasinya bergabung dalam kegiatan Islamic Edu Series ini. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kami sampaikan bahwa judul kegiatan kita ini adalah tiga kunci sukses kepengasuhan di sekolah dan pesantren. Tentunya tema ini tema yang sangat penting, di mana kita memahami semua bahwa peran pesantren dalam dunia pendidikan itu sangat besar, khususnya dalam pembentukan karakter atau dalam pembentukan akhlak yang mulia. Dan pembentukan karakter ini tidak akan lepas dari dunia kepengasuhan dan peran besar, ya semuanya punya peran, tapi tentunya peran besar dalam dunia pengasuhan adalah para musrif, musrifah atau pengurus pesantren.
Kami juga akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ini, walaupun sudah terkenal ya, insya Allah sudah pada kenal. Tidak ada salahnya ini kami kenalkan kembali, yaitu Ustadz Wahab Rajasam. Beliau ini, kalau boleh saya simpulkan ya, seorang konseptor dalam dunia pendidikan, sekaligus praktisi, karena beliau memang terjun langsung di dunia kepesantrenan ya, dan alhamdulillah sekarang ini beliau mendapatkan amanah sebagai mudir am di Pondok Pesantren Al-Andalus Ulul Albab di Sukabumi. Dan sebelumnya beliau juga pernah diberikan amanah sebagai mudir am di Pesantren Al-Irsyad di Majalengka. Dan tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang beliau pernah rasakan ya, berbagai macam tugas. Termasuk beliau ini menjadi konsultan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, tidak kurang dari 30 lembaga atau pesantren di Indonesia ini berkonsultasi dengan beliau. Dan beliau juga aktif dalam menulis buku, ya. Sekurang-kurangnya ada 6 buku yang sudah beliau telurkan, dan satu judul buku itu ada yang berjilid-jilid. Ya. Untuk efisiensi waktu, maka insya Allah untuk kegiatan seminar ini atau Islamic Edu Series ini akan kita mulai. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan nanti untuk penyampaian materi oleh Ustadz Wahab Rajasam, insya Allah akan dilaksanakan sekitar 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 35 menit. Ya, untuk tanya jawab bisa dicicil ya dari sekarang. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chatting ya. Atau nanti ketika kegiatan seminar sedang berjalan bisa mengangkat tangan. Ustadz Wahab, bagaimana Ustadz Wahab? Ini apakah masih bergabung dengan kita? Atau terlempar nih jangan-jangan ini? Siap. Oh, Masya Allah ada ya. Ya, Ustadz, untuk efek sesuatu maka kami persilahkan Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Asatidhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini di tengah kondisi negeri yang sedang prihatin, kita masih diberikan oleh Allah secercah harapan dan kekuatan iman dan Islam dengan lini ikhtiar kita di dunia pendidikan dan dakwah untuk bisa terus memperbaiki keadaan negeri kita. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang kita terima. Asatidzah al-kiram semuanya, ana merasa sangat bersyukur, beruntung berada di tengah-tengah antum meskipun melalui jaringan online, tapi tidak mengurangi khidmat kita semua untuk terus berjuang memperbaiki dan berusaha melahirkan generasi-generasi terbaik kita di lembaga masing-masing. Tentu ana bukanlah orang yang paling mengetahui tentang apa yang kita bahas malam ini. Hanya saja kedapatan giliran untuk menyampaikan tentang pengalaman saja yang kita bisa sama-sama sharing di sini. Walastu bi khairikum. Ya, tentu jelas ana juga bukan yang
paling mengerti dan paling berpengalaman sebenarnya dibandingkan antum semua. Namun agama kita memang mengajarkan ad-dinun nasiha. Agama ini adalah agama nasihat sehingga kita perlu untuk sama-sama duduk sejenak, uh, mencapai satu hal yang mungkin kita ingin diskusikan sehingga ada follow up ke depannya, dan tujuannya adalah bagaimana kita melahirkan generasi-generasi muslim yang baik. Saat ini izinkan saya mengawali ini dengan satu pantun, boleh ya? Baik. Pergi ke kebun, pergi ke kebun memetik salak, sebelum Cakep. berangkat jangan lupa meminum kopi. Kalau para guru dan musyrifnya ramah dan bijak, insya Allah santrinya makin betah, kelas dan kantor makin rapi. Masya Allah. Barakallahu Ya, fikum. eh Ustadzah sekalian ya, ada ustadzah juga mungkin ini ya. Saya coba lampirkan screen-nya. Ya. Kalau kita lihat di lembaga kita masing-masing, banyak sekali muncul perilaku-perilaku santri-santri kita, anak-anak didik kita, mulai dari mencoba-coba banyak hal, karena memang sudah usianya, usia SMP, SMA itu adalah anak-anak yang keingintahuannya itu sangat tinggi, dan ketika tidak diarahkan, cenderung akan mencoba hal yang negatif. Ya, kekerasan fisik kerap terjadi, ya. Kemudian juga bahaya sosial media, bahkan sampai di banyak lembaga dijumpai hal-hal seperti ini. Ini juga tidak kalah maraknya di lembaga kita semua mungkin ya, bahwa jorok dan semrawut, padahal Islam mengajarkan tentang bersih dan tertib serta rapi. Tapi ini yang sudah sering kita saksikan. Ya, lantas apa yang salah sebenarnya ya? Terjadi penghukuman oleh para musyrik hingga menimpa fisik santri, orang tua tidak terima, lapor polisi, penyelundupan barang-barang terlarang, bahkan tidak sedikit Yang saya kena ikut itu karena 6 bulan belum tahu dia bahasa, karena nggak tahu lah makanya aku nanti ajarin. ketika mohon peserta ya baik. Sering kita jumpai juga di banyak tempat masuknya barang-barang ke pesantren kita. Bahkan setiap saya mendampingi lembaga ini juga menjumpai gitu ya. Tidak hanya duduk di kantor, karena saya senangnya keliling. Ketika ada di satu lembaga beberapa hari saya keliling. Dan mereka ketika kita menemui barang-barang tersebut. Kemudian uang, barang, santri sering hilang, padahal di pesantren. Kok bisa ya? Terjadi penghakiman oleh kakak kelasnya, OSIS, atau Jamiah Talabah, bullying, body shaming, lakop jelek, kosakata yang kotor. Kemudian juga kita sampai kepada naudzubillah, ada hal-hal yang tidak patut terjadi di pesantren, hubungan sesama jenis, tindak perusakan, pengerusakan di sana sini. Ini juga menjadi PR kita semua. Apa yang salah pada lembaga kita, pada bagaimana kita mengelola, maka kita kan sadar ya bahwa anak-anak ini dititipkan ke pesantren, ke sekolah kita ini karena orang tua sebenarnya memahami mereka itu terbatas ilmunya. Lalu kemudian mereka juga memahami kalaupun punya ilmu, mereka nggak punya cukup waktu karena harus mencari nafkah. Atau punya ilmu, punya waktu, tapi mereka takut dengan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Di dalam rumahnya mungkin ada keluarga dari sepupu, dari paman, dari siapapun yang punya perilaku negatif. Hingga menyebabkan mereka itu juga takut ketika anak berada di rumah,
akan terpengaruh oleh saudaranya sendiri yang berperilaku negatif. Semua itu tujuannya adalah menyelamatkan anak-anak. Semua melindungi anak-anak, ingin mereka itu, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun ketika kita tidak kelola pengasuhan di pesantren ini dengan sebaik-baiknya, maka harapan-harapan itu bisa saja tidak terwujud. Karena seorang profesor di UNY juga mengatakan dalam bukunya, sangat masyhur ya, judul bukunya itu unik ya, Sekolah Belum Berbuat Apa-apa. Suyanto ya, Profesor Suyanto kalau nggak salah. Ya, beliau mengatakan dalam bukunya itu sekolah belum berbuat apa-apa. Artinya memang anak yang di rumahnya baik, di sekolah cenderung baik. Anak yang di rumahnya tidak baik, di sekolah juga sama tidak baik. Ya, sehingga kesimpulan beliau, anak baik itu ya karena orang tuanya baik di rumah. Ya. Oleh karenanya kita harus merubah atau mengantitesakan judul buku beliau untuk lembaga kita agar lembaga kita betul-betul menjadi solusi buat anak-anak ini yang masukkan ke lembaga kita. Sehingga bukan saja hanya rutinitas belaka yang dilakukan oleh setiap anak-anak kita di lembaga kita, tapi betul-betul kita merubah, meskipun itu hak prerogatif Allah, merubah orang, menjadikan orang mendapat hidayah, menjadi lebih baik, itu semua hak prerogatif Allah, tetapi kita yang diminta pada kita adalah bagaimana kita berusaha, bagaimana kita melakukan yang terbaik, bagaimana kita benar caranya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena memang hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Nah, ini semua tentu kita harus punya satu konsep bagaimana mengelola pengasuhan, bagaimana agar anak-anak ini yang memang anak-anak ini adalah anak-anak baik, kemudian punya watak bengis. Tidak ada anak yang lahir kemudian punya sifat suka mencuri, mengambil hak orang lain. Tidak ada juga anak yang lahir lalu kemudian dia suka kekerasan, suka berbicara kotor, suka menyakiti orang lain. Tidak ada. Semua anak fitrahnya ketika lahir, tidak ada juga yang mageran ya. Kita lihat anak kecil ketika lahir, mereka tumbuh ya tanpa merasa lelah untuk terus bisa berusaha, bisa jalan. Mulai dari dia tengkurap, kemudian dia bisa duduk, kemudian merangkak, berdiri, kemudian berjalan. Itu merupakan fitrah di mana anak itu memang bukan mager, anak itu pejuang, anak itu memang punya fitrah berusaha, punya fitrah tidak gampang menyerah. Kemudian semua anak kecil ketika dibentak, diteriaki, dipelototi, akan nangis karena memang fitrah mereka nggak suka kekerasan. Lalu kenapa kemudian ketika berjalan di sebuah lingkungan, anak-anak itu kemudian mudah sekali melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan fitrahnya, yang menyukai kelembutan, yang menyukai kerja keras, yang menyukai keimanan, yang menyukai belajar. Nah, itu karena ada yang salah dalam lingkungan pengasuhan kita. Maka tugas kita sebenarnya mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Tugas kita bagaimana agar anak-anak ini tumbuh seperti Allah menciptakan dia. Tidak dirusak oleh lingkungan, tidak dirusak oleh orang-orang di sekelilingnya. Ya. Nah, karena memang fungsi pengasuhan itu bagaimana setiap anak ini ya terlindungi, terjaga dari berbagai hal yang mungkin dapat mengancam dia, yang menyelamatkan dia dari berbagai bahaya yang mungkin saja menimpa, ya, menjaga dari kesehatan jasmaninya, rohaninya, menjaga makanan, kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mereka bisa berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Nah, ini yang menjadi tugas kita sebenarnya di pengasuhan. Nah, kemudian kita tahu bahwa anak ini sejak lahir sudah Allah berikan modal yang baik ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunasiranihi atau yunasirani wa yumajisanihi, bahwa semua anak itu ketika lahir kita tahu mereka dalam keadaan yang baik ya, tidak menyukai hal-hal buruk tadi. Ya, oleh karenanya tugas kita sebagai pengasuhan hanya mengembalikan dan menjaga mereka dari hal-hal buruk yang bisa merusak ya fitrah mereka sendiri.
Nah, bagaimana tahapan itu bisa bekerja? Maka bimbing terus-menerus. Ya, sentuh sisi fitrahnya. Ya, bimbing itu artinya terus kita dampingi, kita berikan pemahaman, kita kuatkan keyakinannya, kita ajarkan tentang sesuatu, ya, baik agama, norma dan semuanya. Kemudian terus sentuh sisi fitrah yang tadi disebutkan, ya, fitrah belajar, fitrah eh, tumbuh, kemudian fitrah keimanan, ya, sampai lahir sebuah kesadaran. Nah, ketika anak ini sudah sadar bahwa dia seorang muslim, bahwa dia seorang anak yang sudah balik, yang mukallaf, bahwa dia adalah anak yang juga punya beban, ya, punya tanggung jawab yang harus diemban dan dikumpulnya, Izin bahwa dia Ustadz. adalah seorang anak Ini yang izin Ustadz, ini ada ya, akhwat yang tidak tutup kamera Ustadz. Sangat mengganggu sekali. Mohon diingatkan akhwat tersebut ya. ya, Ya, silakan dilanjutkan Ustadz Wahab, silakan ya. ya. Jadi kita menyadari bahwa ketika anak ini sudah tumbuh kesadarannya, maka dia akan menjadi anak yang Mohon maaf Ustadz, ini suaranya mati Ustadz. Ustadz Wahab. Audionya Ustaz, masih di off kan itu? ya tertutup ini anak. Ya, baik. Eh, Ya. Sebentar saat ini mungkin Tugas kita kita dulu. hanya sebenarnya menjaga fitrah anak dari berbagai keburukan lingkungannya. Tugas kita bagaimana menjaga anak agar dia tumbuh sesuai fitrahnya. Nah, oleh karenanya ketika anak sudah muncul kesadarannya, akibat dari tadi kita tumbuhkan fitrahnya, kita jaga dan kita bimbing terus-menerus, maka dia akan lahir menjadi anak seorang muslim yang dewasa. Yang dewasa itu yang mengerti tanggung jawab, yang tidak hanya balik tapi akil. Bagaimana dia menempatkan diri di lingkungannya, bagaimana dia bersikap terhadap agamanya, bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya. Nah, inilah yang menjadi target kita di lembaga kita masing-masing. Ya, tidak jalan lagi. Sebentar. Ya, sambil menunggu Ustadz Wahab share ini ya materi untuk para peserta, kami harapkan ketika ingin memberikan masukan di kolom chatting aja ya, agar kemudian kegiatan bisa berjalan lancar. Ya, mangga Ustadz. Maaf Ustadz, tadi soalnya ada akhwat yang tidak pakai jilbab. Jadi saya kelamaan untuk mengingatkan. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan adalah upaya preventif, ya. Adalah upaya preventif. Semua yang kita lakukan di pengasuhan sebenarnya kuncinya ada di preventif. Bagaimana kita melihat segala sesuatu yang berpotensi tidak baik itu kita cegah di awalnya. Jangan berprinsip bekerja di pengasuhan itu seperti pemadam kebakaran yang bekerja kalau ada kebakaran dulu. Nah, oleh karenanya ini adalah mindset. Di pengasuhan itu tidak bisa bekerja seperti bekerjanya pemadam kebakaran. Ada dulu masalah baru bekerja. Tapi di pengasuhan itu harus berpikir dan mempunyai mindset bagaimana mencegah terlebih dahulu segala potensi yang buruk dan mungkin akan merusak. Ya. Oleh karenanya ketika kita misalnya ingin menutup segala celah pencurian, kehilangan uang, sebagaimana tadi 7 kasus di muka, ya, ini saya ambil contoh-contoh aja karena nggak mungkin saya jelaskan satu persatu, waktunya terbatas. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan satu sistem transaksi anak-anak yang mereka pasti punya kebutuhan jajan selain makan di pesantren atau di sekolah, mereka juga butuh jajan. Maka bagaimana kita ciptakan tanpa uang? Karena ini bisa mencegah banyak hal, ya. Nah, ini adalah diagram atau apa gambaran prosedur bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ini misalnya di tempat kami, ya, para santri mereka jajan tanpa menggunakan uang. Ya, ini mungkin di tempat antum semua sudah melakukannya. Ya, ini hanya sekedar contoh.
Ya, mereka tidak menggunakan ketika membawa uang sebenarnya itu bagian dari hal yang tidak dianjurkan. Ya, mereka jajan dengan ya walaupun ini sederhana tapi ini sebuah contoh saja menggunakan kartu di sana ada foto yang bisa di cross check muka dengan pemiliknya ya. Kemudian juga manfaatnya uang tidak hilang karena memang tidak diperbolehkan bawa uang. Yang kedua, orang tua bisa pantau sendiri dari rumah berapa limit jajan anak. Yang ketiga, anak tidak pegang uang berarti tidak bisa keluar dengan jajan sembarangan. Lalu kemudian tidak ada keteledoran nyimpan uang lalu kemudian hilang. Ya, ini adalah preventif yang harus dilakukan. Jadi kalau ingin lembaganya tidak terus-terusan uang hilang, orang tua nggak nyaman, anak nggak nyaman, ya nggak usah ada peredaran uang. Karena sebenarnya bisa semua mereka itu melakukan transaksi tanpa uang, bayar laundry, ya kemudian jajan dan segala macamnya. Nah ini yang minimarket, ini yang jajan biasa ya, yang jajanan-jajanan pasar seperti itu ya. Ini juga sama tanpa, nah ditempel langsung dan cepat, hanya detik ya hitungannya. Ini hanya detik. Oke, kita lanjut. Nah, preventif yang kedua adalah dari sisi kontrol kita. Kita bicara preventif sekarang, di mana asrama posisinya itu sangat menentukan apakah aman, apakah akan berjalan dengan segala macam penjadwalan, apakah akan rutin dipantau dari ujung ke ujung asrama. Maka ini adalah gambaran di tempat kami ya. Dia berbentuk kotak ya, melingkar gitu ya. Melingkar, maka pertama posisi kamar mandi ya harus ada di beberapa posisi. Ah ini lupa saya taruh di sini ada kamar mandi lagi. Di sudut-sudut ini semua ada kamar mandi. Ya, kemudian ini adalah asrama-asrama yang kuning ini adalah musyrifnya langsung. Jadi setiap kamar ada musyrif satu-satu. Musyrif satu-satu. Dan ini bukan tenaga khidmah. Saya ulangi lagi, saya tekankan bukan tenaga khidmah. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah cukup bisa diajak berkolaborasi karena kematangan dan kedewasaannya sudah cukup baik. Jadi ini bukan khidmah, tetapi sudah minimal 2 tahun sampai 3 tahun punya pengalaman ya di pengasuhan. Bahkan ini ada sarjana. Nah, ini bahkan yang sarjana beberapa ya, walaupun tidak dibayar harus mahal ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita meyakinkan orang bisa berada di tempat kita dan bisa mau bekerja sama. Nah, kemudian di sini ada kamar ustadz yang masih bujang-bujang dan belum tidak menjadi musyrik tapi hanya pengajar, maka dia ada di sini. Kemudian ini tempat saya. Ya, jadi memang pengasuh sekalipun terbatas tempatnya harus diupayakan mereka tinggal di asrama. Jangan sampai asrama tetapi tidak ada pengasuhnya atau tidak ada orang yang seniornya, tidak ada orang yang betul-betul bisa mendampingi anak-anak. Nah, kalau itu terjadi, konsep seperti apapun nggak akan jalan. Karena anak-anak itu butuh pendampingan yang sangat kuat. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, kita sangat tahu ya, Allah menekankan agar bagaimana wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Nah, ini sebenarnya kunci daripada pengasuhan itu, pendidikan yang sukses ya. Pengasuhan yang sukses itu ada pada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan wasbir nafsak ini ijlis ma'ahum. Duduklah bersama mereka. Artinya apa? Mendampingi betul-betul. Bukan cuma di kelas, di sekolah, tapi di asrama malah dibiarkan, tidak ada pendampingan. Justru asrama ini menentukan bagaimana kualitas mereka di kelas. Ya, kalau di kelas itu baik, belum tentu di asramanya baik, dan kemudian di kelasnya bisa jadi ya mereka hanya pintar secara kognitif, tetapi mereka tidak punya kemampuan secara afektif dan juga psikomotorik akibat di asrama yang merupakan tempat bagaimana mereka menempa itu semua tidak terlatih ya, tidak diperhatikan dan tidak dibimbing. Jadi kamar ustadz yang belum nikah namun
mereka hanya pengajar, ya berada di sekitar asrama bersama mereka ini bentuknya kotak sepertinya melingkari gitu ya. Kemudian fasilitas-fasilitas di sini ada kantor OSIS dan pengasuhan. Ini semua ada masing-masingnya, ini ada ustadz. Di ruangan-ruangan ini semua ada ustadznya. Di ruangan-ruangan ini semua ada ustadznya. Bahkan saya sendiri tinggal di sini. Ya, saya tidak memilih untuk mengambil rumah dinas segala macam karena saya ingin pesantren ini betul-betul terpantau, terbimbing. Karena kuncinya ada di situ sebenarnya. Kuncinya ada di mana kabitnya atau kepala bidangnya atau mudirnya sekalian tinggal di asrama. Jika segala macam konsep diterapkan, tapi tidak ada orang yang tinggal bersama santri di asrama yang senior, yang matang, yang punya pengalaman, akan sulit ya melakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, baik. Ya, misalnya ini. Nah, ini gambarannya ini. Tadi ilustrasinya, sekarang gambarannya. Ya, tempat kami ini bukan tempat yang mewah, tetapi insya Allah setiap waktu anak-anak ini setiap hari ya, mereka para muslim melaporkan tentang kebersihan dan keadaan kamarnya. Ya. Ya, misalnya ini, ya kita lihat. Ya, biar cepat. Ini muslimnya tinggal di asrama, ya. Dan selalu kita upayakan bahwa keadaan kamar itu seperti ini. Setiap hari sebelum mereka berangkat sekolah wajib seperti ini. Ya, wajib seperti ini. Ya, tidak ada barang apapun di atas kasur dan semuanya seragam. Ya. Nah, ini yang seragam warna biru dongker. Ya, ini yang biru dongker. Ya, meskipun itu ada anak sakit ya dan belum dibawa ke ruang kesehatan, nah, tapi tetap semua dalam kondisi berseragam. Kemudian ini kita lihat juga bagaimana keadaan lemari anak-anak. Ya, ini adalah hasil daripada preventif semuanya. Ya. Ya. Nah, bagaimana mencapai target itu semua? Maka kita harus berupaya mendidik anak-anak. Yang pertama adalah membuat mereka paham. Jadi nggak mungkin kita itu bisa seperti tadi kalau mereka nggak paham bagaimana melakukannya, bagaimana mengerjakannya. Ya, maka ini harus betul-betul kita serius memberikan pemahaman tentang disiplin, memberikan pemahaman tentang bersih, tentang rapi. Tidak bisa hanya sekedar lisan, tapi dicontohkan. Ya, nanti kita perdalam ini. Kemudian mereka harus yakin bahwa itu adalah bermanfaat buat dirinya, bahwa itu adalah kewajibannya, bahwa itu adalah berkaitan dengan surga dan neraka mereka, bahwa itu adalah bagian daripada mereka bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga serta agamanya. Kemudian mereka sadar bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang baik buat dirinya, bahwa yang dia lakukan adalah bermanfaat buat orang lain. Kalau tidak dia lakukan, maka dia akan merugi. Dia sadar bahwa kalau tidak dia lakukan, dia akan mendapatkan adab dan seterusnya. Nah, kemudian akhirnya mereka melakukan dan akan berubah polanya, berubah sikapnya, ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mudah sekali untuk diarahkan. Sebagaimana kita sering dengarkan ya tentang bagaimana iman itu ada dalam jiwa kita. Al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawari. Iman itu bukan cuma ucapan, tapi dia harus juga diyakini dengan hatinya, dia tanamkan dalam hatinya. Kemudian dia harus terpancar dari perbuatan hariannya. Ya, dia akui keimanan itu dalam lisan, kemudian dia simpan dalam hatinya sebagai benteng
yang akan menyelamatkan dia dari siksa Allah, dan juga dia harus munculkan dari perbuatan dia atau pancarkan dari sikap dan perbuatan dia sehari-hari. Maka itulah iman yang benar. Nah, begitu juga dalam pengasuhan. Kalau kita cuma teriak-teriak, kalau kita cuma perintah-perintah, ya, tapi tidak membuat anak paham, tidak membuat anak yakin, nggak akan berjalan apapun yang kita inginkan di pengasuhan ini. Ya, ya. Bagaimana kita strategi di lembaga kita? Maka pengajaran adanya di kelas, kemudian adanya pengasuhan di asrama, lalu kemudian didampingi dengan pelatihan. Ya, maka Ki Hajar menjelaskan ini semua dalam konsep asah, asih, asuh. Asah itu dalam kognitif, bagaimana mereka paham, bagaimana mereka itu bisa melakukan, bagaimana mereka paham, bagaimana mereka mengenal, mampu menyebutkan, menghafal dan seterusnya. Itu asah ya. Asah itu adanya di kognitif. Kemudian asuh, asuh itu adanya di afektif. Ya, asih itu adanya di afektif. Bagaimana asih itu memunculkan sikap-sikap yang baik ya terhadap dirinya dan juga tersebarkan kepada yang lain. Kemudian asuh. Nah, asih dengan asuh ini harus dilatih. Bagaimana pengasuh itu juga memiliki sifat asih, dia harus dilatih. Bagaimana pengasuh itu mampu mengasuh, dia juga perlu dilatih. Makanya pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan adalah satu hal yang perlu terus dilakukan. Dan itu tidak mungkin tanpa dilatih. Tidak mungkin tanpa dilatih. Semua orang yang terlibat dalam pengasuhan ini harus dilatih. Bagaimana mereka itu punya kemampuan mendampingi anak, mengkonseling anak, mengajarkan anak, merapihkan hal-hal sederhana sebenarnya, membersihkan, merapikan kamarnya, bagaimana mereka teratur, bagaimana mereka menggunakan air dengan hemat, bagaimana tidak merusak barang yang sudah diberikan, bagaimana menjaga semua ketertiban dan keamanannya. Maka ini semua perlu dilatih kepada para pengasuhnya agar mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa ditularkan kepada anak didiknya. Nah, kemudian berikutnya, nah inilah yang menjadi pembahasan kita, bahwa 3 kunci kesuksesan pengasuhan itu ada pada pengasuh yang terlatih, ya. Kemudian pemimpinan yang berjiwa penggerak, dan sarana prasarana yang mendukung. Ya. 3 hal inilah yang menjadi kenapa pengasuhan kita bisa sukses. Ya. Pengasuhnya semua harus terlatih, nggak bisa enggak. Jadi kalau antum sekarang punyanya khidmah, nah khidmah itu harus dilatih. Dan nggak bisa khidmah itu dilatih cuman 3 hari di awal, kemudian dibiarkan tiap hari selama 1 tahun, nggak akan jadi apa-apa. Jadi dia harus setiap hari. Kalau menurut standar pelatihan, seorang guru saja untuk menjadi guru yang mampu mengelola kelas, punya pedagogik, profesional, kepribadian yang baik, serta kemampuan sosial yang benar, maka seorang guru itu harus punya 400 jam pelatihan. 400 jam ya. Kalau dihitung berarti sekitar 2 bulan. Rata-rata per hari dihitung libur, 7 jam per hari, maka dia tuh dalam 2 bulan baru bisa menempuh 400 jam. Nah, ini pelatih ya, pengasuh yang terlatih ini membutuhkan pelatih. Nah, pelatihnya siapa? Pelatihnya adalah pimpinannya sendiri. Bisa menghadirkan orang lain, konsultan, narasumber dan segala macam, tetapi pelatih intinya justru ada di kepala bidangnya sendiri, bahkan mudirnya sendiri. Nggak bisa yang lain. Karena mereka lah yang setiap hari, karena mereka lah yang banyak waktunya. Nah, adapun konsultan, adapun narasumber dan segala macamnya itu hanya membantu memberikan insight baru, memberikan metode, memberikan teori dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah kepemimpinan yang berjiwa penggerak. Jadi nggak mungkin pengasuhan ini berjalan bagus kalau kepala bidangnya atau kepala asramanya atau apalah di tempat antum namanya yang tidak memiliki jiwa penggerak, atau kebalikannya mager, nggak mungkin berjalan. Mau pakai teori apa aja nggak akan berhasil. Karena kunci dari pengasuhan itu bergerak dan menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Ya, karena semua itu harus detail, semua itu harus dilakukan setiap hari untuk bisa mencapai kebiasaan
dan juga kesadaran itu dimunculkan oleh para santri, baik menjaga kebersihannya, adabnya, ibadahnya, pembiasaan berbahasa misalnya Arab atau Inggris, lalu kemudian pembiasaan mereka berinteraksi, ya, terhindar dari berbagai bentuk, ya, bentuk-bentuk pergaulan yang negatif serta tidak terpuji. Maka itu semua membutuhkan kepemimpinan agar organisasinya bisa bergerak, agar organisasinya efektif, agar semua yang ada, baik itu administratif maupun sumber daya manusianya, bisa dikompromikan dan bisa disinergikan. Hingga tidak hanya tertulis, tetapi terpraktekkan. Tidak juga hanya sekedar omon-omon, tetapi dia juga terkonsep dan tercatat. Jadi catat apa yang direncanakan dan lakukan apa yang sudah direncanakan. Ya, atau seperti moto manajemen, lakukan apa yang sudah direncanakan, rencanakan sebelum melakukan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang berjiwa penggerak. Dia menciptakan dulu, dia menganalisa dulu, dia melakukan riset dulu, dia membuat, ya, menulis dulu, ya, merencanakan dulu, mengkonsep dulu. Nah, baru kemudian dia lakukan. Ada kekeliruan, ada kegagalan, ada kesalahan, maka dievaluasi. Dievaluasi lewat rapat, dievaluasi lewat perubahan aturan, dievaluasi segala macam. Maka kalau pemimpinnya berjiwa penggerak, maka dia akan dapati hal yang murni, bukan hal yang diwarnai. Ya. Maksudnya apa? Yang murni itu dia lihat sendiri, dia rasa sendiri, dan dia sentuh sendiri. Tapi yang diwarnai itu, ya, dia hanya terima pelaporan, dia hanya terima hal-hal yang dianggap baik, ditanya baik, baik, ya, semua baik. Ya, karena dia nggak mungkin orang itu menjelek-jelekan pekerjaannya sendiri, ya. Maka pemimpin yang bijak dan baik dan berjiwa penggerak, dia ada di tengah lapangan untuk bisa memastikan betul, dibilang baik memang baik, ya, dibilang kurang ya memang kurang. Nah, kemudian yang ketiga, sarana prasarana yang mendukung. Ya, bahwa pengasuhan ini nggak mungkin tanpa sarana prasarana yang mendukung, ya. Satu contoh misalnya tidak ada pagar, ya, rumit juga, ya. Lembaga tidak ada pagar keliling itu rumit, ya, karena bisa saja apapun masuk gitu, ya. Bahkan misalnya anjing yang berkeliaran pun bisa masuk, dan itu bisa merusak kenyamanan orang beribadah, ya. Karena mungkin saja dia menjilati apa yang ada di sekelilingnya dan seterusnya. Nah, kemudian sarana prasarana ini tidak hanya berbentuk asrama, tapi mereka butuh bermain, ya. Lanjut, kita percepat karena waktunya terbatas. Nah, pengasuh yang terlatih itu dia harus mampu menjadi inspirator, ya. Pengasuh yang terlatih itu dia harus mampu menjadi inspirator, kemudian motivator, dan juga dia menjadi instruktur. Ya, inspirator, ya, bagaimana dia bisa menjadi inspirator? Maka yang bisa menginspirasi itu adalah orang yang komitmen dan konsisten. Gak mungkin orang yang mager, orang yang tidak kreatif, orang yang nggak disiplin bisa memotivasi, bisa menginspirasi, nggak mungkin. Orang yang bisa menjadi inspirator itu, orang yang bisa menginspirasi itu, dia adalah orang yang komitmen. Ngomongan A, dia lakukan A, ya. Ketika dia memang menegakkan kedisiplinan, dia pun disiplin. Terus dia konsisten, bukan karena pencitraan, bukan karena ada hal yang kepentingan dia sendiri, bukan. Tapi orang yang bisa menjadi inspirator itu adalah komitmen dan konsisten. Yang kedua, orang yang bisa menjadi inspirator adalah berjiwa melayani, ya, melayani dengan sepenuh hati. Melihat apapun dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Sekedar anak itu lagi murung di pojokan sana, disamperi, kemudian disampaikan pertanyaan, kenapa nak? Ya, apa yang bisa Ustadz bantu? Itu melayani, ya. Melayani. Melihat ada anak kesulitan makan, maka dia nggak perlu pusing-pusing kemudian kamu makan. Ya, orang dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dengan yang dia belum mampu saat itu. Padahal dia ngerti juga bahwa dakwah itu sebenarnya tadarruj, ya, bertahap. Tapi dia paksakan semua harus ikut seperti apa yang ada dalam benak dia. Gak bisa seperti itu. Ya, itu nggak akan menginspirasi. Kemudian yang ketiga, mampu menjadi teladan. Bagaimana orang yang menjadi inspirator itu atau orang yang bisa menginspirasi itu, dia bisa menjadi teladan dalam banyak hal. Ucapannya, pakaiannya, ya, sikapnya, bahkan bagaimana ketika dia bertutur kata, ya. Kemudian yang keempat,
Orang yang bisa menginspirasi adalah orang yang wawasannya luas. Ya, dia kaya akan pengetahuan dari berbagai sisi. Seorang pengasuh itu dia harus tahu ilmu tumbuh kembang. Ya, misalnya dia harus tahu bahwa anak itu ada loh yang anak speak delay, ada yang kemudian ada anak yang ADHD, attention deficit hyperactive disorder gitu ya, ADHD. Kemudian ada anak yang slow learner, ada juga loh anak yang disleksia, diskalkula dan seterusnya. Dia harus tahu itu semua. Kemudian dia harus tahu bagaimana komunikasi asertif, bagaimana dia komunikasi yang menginspirasi, yang kemudian belajar mendengarkan dengan baik. Dia harus tahu itu semua. Bagaimana dia mengkonseling, bagaimana dia memahami anak dalam kapasitas anak sedang punya masalah. Kemudian bagaimana dia komunikasi dengan orang tua. Itu adalah wawasan yang harus dimiliki seorang pengasuh. Bagaimana juga dia menciptakan keadaan nyaman di lingkungannya. Bagaimana dia menumbuhkan budaya positif di asrama. Bagaimana juga dia menciptakan keadilan terhadap perizinan dan seterusnya. Yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Nah, ketika dia berpikir kreatif dan inovatif, maka teknologi akan membantu dia. Ya, fasilitas akan membantu dia. Tapi kalau dia tidak kreatif dan inovatif, dia akan tertinggal. Karena anak itu akan terus berkembang. Anak itu akan semakin banyak pengetahuannya. Namun, ketika tidak diimbangi dengan kita yang terus belajar, kita yang terus juga inovasi, ya, maka kita akan sulit menjadi seorang inspirator. Ya, pikiran kuat membicarakan ide dan gagasan. Pikiran rata-rata membicarakan peristiwa. Pikiran orang lemah membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ketika dalam mengasuh kita cuma sibuk membicarakan kejelekan orang lain dan kekurangan orang lain, maka tidak akan pernah ada hasil yang maksimal. Ya, maka pikiran orang hebat itu dia berbicara tentang ide dan gagasan, bukan berbicara tentang kejelekan orang lain terus, kekurangan orang lain terus. Sementara sebenarnya kita pimpinannya. Ya, seorang pimpinan itu tidak perlu banyak bicara tentang kelemahan bawahannya, tapi bagaimana kita menguatkan bawahan kita, bagaimana kita mencari solusi. Nah, efek dari guru dan pengasuh yang menginspirasi membuat santri menjadi lebih banyak tanya, banyak coba, banyak karya, dan bahagia. Ya, jadi kalau kita ini bisa menginspirasi, maka santri itu akan menjadi santri yang aktif, santri yang kreatif, santri yang juga mau ya mengembangkan diri, dan pada akhirnya mereka akan menjadi santri yang bahagia. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjadi seorang motivator. Ya, seorang motivator tidak bisa dilakukan kecuali Maaf, Ustaz. dengan cara bagaimana dia mengenal santri lebih dekat. Ustaz Wahab, mohon Kalau maaf. kita mau memotivasi orang, kita harus tahu santri kita. Apakah dia anak yang baperan? Apakah dia anak yang ekstrovert atau introvert? Apakah santri kita ini termasuk yang suka dengan pembicaraan tentang sejarah, atau bicara tentang teknologi, atau bicara tentang hukum, dan seterusnya. Ya, karena kalau kita tahu celah santri senang di bidang apa, dia suka bicara tentang apa, maka anak itu akan mudah, ya. Kenapa? Karena dia percaya sama kita. Karena dia anggap kita ini mengerti tentang dirinya. Ya, tapi kalau kita nggak kenal santri, mustahil kita bisa dekat sama santri. Yang kedua, prinsip ambak. Ya, anak-anak ini kita ajarkan, ya. Kalau kita mau memotivasi anak, maka kita harus punya konsep ambak. Apa manfaatnya bagiku? Anak ini harus ditanamkan tentang kenapa itu dilarang, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Maka itu harus pendekatannya ambak. Apa manfaatnya bagiku? Ketika anak sudah tahu manfaatnya buat dirinya sendiri, dia akan mudah memahami. Kenapa orang Jepang itu mudah sekali taat aturan? Karena di Jepang itu semua aturan dijelaskan kenapa tidak bolehnya. Contoh misalnya, di Jepang itu tidak boleh pakai high heel. Tidak boleh menggunakan sepatu yang haknya tinggi. Nah, tapi dijelaskan kenapa nggak bolehnya. Satu, itu akan mempersempit atau memperlambat gerakan kita ketika menggunakannya. Yang kedua, bisa membahayakan saraf-saraf, ya. Yang ketiga, berisik dan mengganggu orang lain, gitu ya. Berisik dan mengganggu orang lain karena bunyinya keras. Kemudian hal-hal lain yang akhirnya orang paham kenapa nggak boleh pakai sepatu yang haknya tinggi tadi atau high heel. Nah, kemudian yang ketiga, mengajarkan prinsip mengambil keputusan. Ya, yang namanya seorang motivator, dia harus mengajarkan pada anak didiknya untuk mengambil keputusan. Ya, ketika dia melanggar, ketika dia sedang tidak baik-baik saja, maka dia harus mengambil keputusan.
ya. Dia harus memotivasi anak bahwa ketika dia berusaha untuk taat pada orang tua, berusaha untuk dekat pada Allah, maka kehidupan dia akan mudah, ya, sehingga dia ngambil keputusan itu benar. Yang terakhir, talent mapping. Seorang motivator, dia harus melihat anak ini memang cenderung bakatnya di mana, memang cenderung anak ini lebih cocok berada di mana. Jangan dipaksakan. Ya, sebagaimana ketika kita memilih pejabat di OSIS, ya, di Jamiah Tholabah. Maka anak yang pendiam ya jangan ditaruh di bagian Kismulugo. Ya, dia harus ditaruh di bagian keuangan, sekretaris gitu ya. Nah, itu jadi talent mappingnya di sana. Anak yang suka bicara maka ditaruh dia di Humas, dia ditaruh di Kismulugo dan seterusnya. Anak yang memang cerdas, yang disiplin, ya introvert, ya introvert cerdas, dia ditaruh di bagian ibadah dan seterusnya. Nah, ini kita harus memahami. Ya, jadi seorang motivator dia harus paham itu. Ya. Nah, yang terakhir instruktur. Ya. Pengasuh yang terlatih, maka dia harus mampu menjadi instruktur. Bagaimana instruktur itu bekerja? Instruktur itu lebih dari pelatih. Ya, instruktur itu lebih melekat pada orang yang dilatih. Ya, kan ada pelatih, ada mentor, ada instruktur. Ya, makanya instruktur misalnya instruktur binaraga, instruktur senam, instruktur pemadam kebakaran dan seterusnya. Karena instruktur itu lengkap. Dia tidak hanya tahu strategi dan tahu konsep, tapi instruktur itu mampu melakukannya, mampu mencontohkannya, dan mampu juga memberikan solusi di tengah persoalan yang dihadapi. Itulah instruktur. Misalnya, makan, minum, buang hajat, sholat, masuk masjid, berdoa, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan diri sendiri, seorang musyrif, seorang pengasuh, wajib ya bagaimana mereka itu menjadi instruktur di bidang itu. Nah, makan itu sebagaimana kata Nabi, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, nak minum itu la tasrabu qa'iman. Nak buang hajat itu harus istijmar, istinja dengan cara begini dan begitu. Ya, kemudian nak wudhu itu harus mualah, ya, harus isbak, ya. Dia harus beritahu semuanya. Nak sholat itu yang paling penting tumaknina dan khusyuk. Nak bacaan itu memang banyak macamnya. Nak masuk masjid itu kaki kanan, doa dulu dan seterusnya. Kemudian setelah masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholat dulu tahiyatul masjid. Nah, itu semua instruktur. Bagaimana dicontohkan hingga akan menciptakan kondusivitas. Anak-anak itu setelah sholat wajib pun mereka tanpa perlu ada yang teriak-teriak, kum shollu nafilah, kum shollu nafilah. Kenapa? Musyrik, ustadz, semua menjadi instruktur sehingga tidak perlu teriak-teriak dan anak itu sadar sendiri setelah sholat 5 waktu mereka langsung berdiri sholat sunnahnya. Ya, begitu juga puasa dan seterusnya. Merapikan, membersihkan kelas, kamar, nyapu, ngepel. Dicontohin bagaimana nyapu ke depan. Kalau nyapu itu ya ke depan, kalau ngepel itu ya ke belakang. Ngaca kaca ini dilapnya seperti apa, alatnya pakai apa. Kemudian meletakkan barang, semua dicontohin dulu. Karena anak itu nggak akan paham kalau nggak dicontohin. Dan sarananya harus ada. Pengen bersih sekolahnya, tempat sampahnya nggak cukup. Pengen bersih sekolahnya, alat kebersihan sering hilang. Pengen bersih sekolahnya, nggak ada yang mantau, yang ngontrol. Nggak mungkin terjadi. Kemudian juga bagaimana ketika anak berbicara, menjenguk teman sakit, berdonasi, amar ma'ruf dan seterusnya yang kaitannya dengan kepedulian. Maka dia ini. Nah, itu semua akan bisa berjalan bagi seorang pengasuh ketika dia betul-betul mengkondisikan hatinya. Dan hati itu berkaitan dengan ibadah juga, dan ibadah berkaitan dengan niat. Sholahul qalb bisolahil ibadah, wassolahul ibadah bisolahin niyah. Yang namanya hati ketika lagi kacau, ketika lagi tidak tenang, ketika lagi enggak karu-karuan, gundah gulana, maka dia harus dibenarkan dengan ibadah. Ibadahlah yang akan bisa memperbaiki hati. Ya, ibadahlah yang bisa menenangkan hati. Ibadahlah yang membuat hati itu menjadi terang. Ya, lalu kemudian ketika dia sudah bagus ibadah, dia sudah rutin, sudah kontinu, maka dia harus jaga niat. Karena ibadah bisa rusak gara-gara niat.
yang kemudian seseorang bisa terjerumus pada menjadi seorang abid tetapi punya niatan yang buruk, ya. Abid tapi tidak ikhlas, abid tapi ria, abid tapi sum'ah, abid tapi ujub, ya. Maka seseorang yang sudah menjadi pengasuh di pesantren ini harus menjaga ya itu semua, ya. Ya, Masya Allah. Mohon maaf Ustaz. Ya, Ini untuk pemaparan waktunya materi habis ya. sudah lebih dari 40 menit Ustaz. Bagaimana? Baik, dipercepat ya ini, Oh kita ya, percepat. silakan, Ustaz. Silakan, silakan. Nah, eh, itu semua bisa kita bentuk strateginya ya. Yang pertama pelatihan, yang kedua pendampingan, yang ketiga mengukur kinerja, kemudian memberikan reward and punishment yang baik, yang berprestasi, yang menjalankan tugas dengan baik diberikan reward, yang tidak menjalankan diberikan punishment. Ya, reward dan punishment tidak bisa enggak ya. Konsekuensi itu harus. Kemudian setelah itu harapannya akan lahir pengasuh handal. Nah, kemudian yang kedua ya adalah strategi bagaimana kita melakukan pendekatan, ya, kemudian memberikan perhatian dan pelayanan, ya. Bahwa pendekatan itu bisa dilakukan dengan berkunjung, kemudian bagaimana kita melakukan selain berkunjung juga nimbrung ya, ikut dalam pembicaraan mereka ya. Kemudian menyanjung ketika mereka berbuat yang benar, yang baik, maka kita jangan pelit-pelit untuk sanjung mereka. Masya Allah kamu ini akhlaknya baik. Masya Allah kamu meskipun nilai akademik kurang tapi akhlak kamu luar biasa dan seterusnya ya, itu sanjungan. Kemudian dukung, yang terakhir menampung ya. Dukung mereka apapun yang mereka harapkan dari apa yang ada dari cita-cita mereka, dukung saja selama tidak mengganggu atau bertabrakan dengan syariat. Kemudian menampung, bagaimana agar kita ini bisa menampung setiap keluh kesah mereka. Ya, ini 5 kunci bagaimana membangun kedekatan. Kalau kita dekat, maka akan mudah ya kita berbicara dengan mereka. Berikutnya adalah perhatian. Bagaimana kita memunculkan perhatian dari hal-hal yang sepele di dalam kamar, pulpen hilang, kemudian kita kasih, kemudian misalnya melihat seragam sobek kita jahitkan, hal-hal sederhana yang bisa membuat mereka itu bangga terhadap ustadznya. Kemudian memberikan pelayanan ya. Pelayanan ini di semua posisi ya. Baik itu inventaris kamar, jangan ditunda-tunda ketika lampunya mati di kamar, ketika air tidak berjalan, ketika perpustakaan tidak ada, ketika juga anak-anak ini perizinan. Ya, intinya ketika kita memberikan pelayanan terbaik, maka anak-anak akan sangat menghargai ustadznya. Ketika pelayanan itu diberikan maksimal, ya sebagaimana negeri ini, pelayanan semua buruk, akhirnya rakyat marah semuanya. Ya, kalau pelayanan ini tidak maksimal, maka akan mengundang kemarahan, maka akan mengundang kekecewaan, maka akan mengundang anak-anak yang tidak mau taat dan menghormati ustadznya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan kasih sayang. Ya, perhatian tadi akan diwujudkan melalui perhatian itu tidak akan bisa terwujud sebelum dia memberikan kasih sayang. Ya, kalau orang sayang pasti perhatian. Makanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Ya, intinya saya mau menyampaikan hal penting bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, kita ini sudah diberi contoh ya, teladan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang komplit ya, yang sangat-sangat sempurna bagi seorang manusia, yaitu seorang rasul yang kita jadikan qudwah. Beliau itu ya tampil di hadapan kita itu sampai harus mau bagaimana beliau itu sampai betul-betul susah payah ya menginginkan kebaikan bagi kita. Bagaimana beliau itu susah payah memberikan pelayanan terbaik bagi kita. Bagaimana beliau harus berjuang, bagaimana menyelamatkan kita. Ya, oleh karenanya jangan sampai ya kita ini tahu teori ini tapi tidak menjalankan, ya, karena ini adalah teori pamungkas di mana Rasulullah itu adalah seorang rasul yang berat penderitaannya, yang mau mengalami semuanya, yang sangat menginginkan keselamatan bagi pengikutnya. Nah, kita pun sama sebagai seorang guru harus
memiliki sikap itu, bahwa kita ini harus menjadi orang yang mau menanggung beban penderitaan sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang guru. Kita juga harus mau mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita harus sangat kuat punya keinginan agar mereka mendapatkan hidayah dan juga memiliki sifat penyayang, penyantun terhadap santri-santri kita. Ya, ya. Kemudian yang terakhir adalah sarana prasarana. Bagaimana semua ini ya kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Ya, bahwa anak itu jangan hanya dipaksa untuk belajar, tapi anak itu butuh bermain. Anak itu butuh nyaman di kamar. Anak itu butuh nyaman ketika dia makan. Itu juga butuh ketika dia ingin memperdalam keilmuan, butuh perpustakaan, butuh lab dan seterusnya. Ya, oleh karenanya sarana-sarana ini akan mendukung bagaimana kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita di asrama. Ya, tanpa ini semua maka akan sulit ya kita wujudkan berbagai cita-cita yang kita impi-impikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sebentar, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Nah, saya Amin. kembalikan kepada Ustadz Robi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya. Jazakallah khairah. Ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, ini kalau saya hitung dari kolom chatting ya ada sekitar 15 pertanyaan. Mungkin akan saya rangkum dan kita bacakan sebagainya Ustadz. Pertanyaan pertama nih Ya. Ustadz tentang fitrah santri. Ya. Bagaimana para pengasuh ini menyentuh sisi fitrah santri Ustadz? Prakteknya itu seperti apa Ustadz? Minta diberikan contoh realnya dalam pesantren Ustadz. Itu yang pertama. Silakan Ustadz. Ya, fitrah anak tidak suka dibentak misalnya. Anak juga tidak suka yang namanya dikasarin gitu ya. Maka bagaimana kita sebagai pengasuh itu melakukan komunikasi yang lembut? Bagaimana kita ini juga tidak hanya memerintah-merintah, tapi bagaimana kita bisa mendekat kepada anak-anak. Ya. Bahwa anak itu pada dasarnya semua tidak suka dikerasi. Dan anak itu sebenarnya semua suka, yang namanya belajar itu suka, karena itu fitrah. Belajar itu adalah fitrah. Tapi kenapa kemudian anak tidak mau belajar? Karena gurunya tidak menyenangkan. Karena gurunya juga tidak asik. Dalam arti apa? Ia menjenuhkan, metode yang digunakan, ilmu pedagogiknya tidak berkembang, kemudian metode pembelajaran hanya gitu-gitu aja, strateginya juga tidak dikembangkan, ya, tidak punya sarana media belajar yang memadai, maka anak jadi akhirnya malas-malesan karena setiap dia belajar hanya ceramah, kemudian tidak memiliki public speaking yang baik, kemudian suaranya pelan, juga tidak tidak bisa menarik di hadapan anak-anak. Nah, itu sulit. Ya, jadi fitrah anak tadi ya, baik fitrah belajar, baik fitrah tidak suka kekerasan, ya, baik anak itu seberapa pejuang keras, maka semua itu bagaimana menyentuh dan menumbuhkannya itu adalah kita harus menjadi pengasuh yang bukan hanya ceramah, tapi berada di lapangan, menguasai satu teknik, teori, hingga bisa mengajak anak-anak melakukan bersama. Jadi bukan perkara anak melakukan dengan perintah, tapi anak melakukan bersama-sama dengan kita, dan kita bisa melihat dari dekat. Kalau ada keliru, kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, bisa kita benahi. Seperti itu. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini menyambung tentang tadi bagaimana pengasuh terjun ke lapangan Ustadz ya. Ada Ya. pertanyaan berkaitan dengan kalau seandainya pemimpin pemimpin pesantren atau yang punya jabatan ya, ini sebenarnya batasannya seperti apa sih Ustadz untuk terjun ke lapangan? Karena dikhawatirkan dianggap mendikte atau terlalu ikut campur itu kan ya. Dan apakah memang pimpinan pesantren ya itu harus terjun ke lapangan Ustadz? Ini tadi pertanyaan dari sebagian teman-teman kita Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, dalam bentuk komunikasi antara pimpinan dengan bawahan itu kan ada struktur ya.
Nah, struktur organisasi itu dari pimpinan mudir misalnya. Mudir berbicara dengan para kabid gitu ya. Maka mudir bisa rapatnya. Jadi ini bagaimana pola komunikasi itu dibangun. Mudir berbicara dengan para kabid dalam rapat khusus para kabid kepala bidang misalnya. Maka di sana mudir menyampaikan harapan-harapan, arahan-arahan. Ya. Kemudian nanti para kabid turun kepada kasihnya sampai kepada para staf dan pengasuh ataupun guru-gurunya. Nah, dibiasakan jangan sampai langsung seorang guru tanpa melewati kepala sekolah langsung bicara kepada mudir. Nah, ini keliru. Begitupun sebaliknya, mudir langsung bicara kepada guru tanpa melalui kepala sekolah. Tapi jika hal-hal itu adalah sifatnya langsung harus dibenahi di lapangan, maka dia harus lakukan. Contoh, kan nggak mungkin mudir melihat ada anak jalan makan tangan kiri sambil jalan, lalu kemudian nunggu kepala sekolahnya lewat tuh antum murid antum tuh itu kan anak SMP, antum kepala SMP kan. Nah, bukan seperti itu. Dalam hal koordinasi, maka mudir bicaranya kepada kepala sekolah. Misal ada program tentang supervisi kelas, maka mudir menyampaikan, Ustadz, tolong laksanakan supervisi kelas. Tiap guru harus dinilai bagaimana dia mengajar di kelas. Atau di pengasuhan, Ustadz, tolong aturan perizinan sebaiknya begini dan begitu. Nah, itu bicara kepada kabitnya. Nah, menurut antum bagaimana? Nah, nanti Pak Kabit menyampaikan kepada mudirnya, saat sebenarnya gini. Nah, itu kan terjadi diskusi. Baru nanti para kabit lah yang memahamkan bagian kedisiplinan dan perizinan, kemudian para santri dan para orang tua, ya. Sehingga tidak loncat dalam komunikasi, ya. Dalam hal yang sifatnya urgent, maka mudir ya langsung bicara. Misalnya ada seorang ustadz yang kemudian tidak patut pakaiannya, tidak patut tutur katanya, itu langsung nggak apa-apa. Karena itu amar ma'ruf. Tapi yang dalam bentuk koordinasi sebuah program, ya ini beda ini. Ada program, ada yang bentuknya itu personal, dan itu langsung harus dilakukan. Ya, ini kan juga dilakukan oleh Nabi. Ketika melihat orang sholatnya salah, ya langsung dibetulin sama Nabi. Itu. Tapi ketika bicara tentang kepemimpinan, maka Nabi punya orang-orang kepercayaan di bidang perang, di bidang administratif, di bidang Al-Quran. Nah, Nabi punya orang-orang itu yang kemudian ditunjuk ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana program Islam. Nah, begitu juga hal ini. Kalau sifatnya personal, melihat orang salah sholatnya ya langsung ditegur, wudunya salah ditegur, berbicara kurang tepat ya ditegur. Ya, baik, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan beban kerja kepengasuhan Ustadz. Ya. Ini menurut Ustadz ya, bagaimana sih beban kerja yang ideal? Ada yang menanyakan contohnya nih Ustadz, beliau ini seorang pengurus kesantrian atau pengasuhan, tapi mengajar di kelas sampai 28 jam. Atau juga beliau seorang pengurus kesantrian, tetapi juga pengajar tahfidz. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal seperti ini Ustadz? Dipersilahkan. Ya. Yang perlu dipahami bahwa semua orang yang hidup di pesantren itu kerjanya sebenarnya 24 jam. Ya, semua orang di pesantren itu 24 jam. Ya, sehingga bagaimana menciptakan keadilan? Kalau di kami itu guru ya dia juga harus membagikan lauk. Ya, sampai segitunya ya. Guru juga mengawasi anak ketika berada di matam, ketika anak bermain, ketika anak di asrama. Jadi dalam misalnya satu kelompok ya kelas 7A misalnya, maka di situ ada muslim dan ada wali kelasnya. Nah, wali kelas itu bukan hanya bicara akademik, tapi juga bagaimana membantu musyrik di dalam asrama. Sebaliknya musyrik pun membantu tugas-tugas wali kelas yang bentuknya adalah bagaimana mengayomi anak-anak, saling sharing bahwa anak ini kalau di kamar dia sebenarnya bisa belajar tentang ini, kenapa di kelas kurang. Nah, jadi intinya kolaboratif, bahwa jangan dikotak-kotakan karena semua itu sebenarnya pengasuh. Ya wali kelas itu pengasuh, ya guru ya pengasuh, ya pengasuh pun ya guru karena pengasuh juga mengampu halakoh. Pengasuh juga ada yang mengajar. Jadi intinya yang penting bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama bahwa bekerja itu kolaboratif. Nah, bekerja itu seorang guru sekalipun dia harus mengampu halakoh misalnya di pagi hari ketika memang dibutuhkan ya, kita itu semuanya kolaboratif, nggak ada pilih-pilih tetapi yang tidur di kamar adalah musyrik, tetapi yang betul-betul
paling banyak mendampingi anak itu musyrif, tapi tugas membimbing itu bersama-sama. Tugas memberikan contoh itu bersama-sama. Tugas menjadi teladan itu bersama-sama. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa jam idealnya, nggak ada idealnya. Karena sebenarnya semua bekerja secara tanggung jawab. Ya, bekerja secara tanggung jawab. Ya, kalau musyrif, ketika anak-anak dalam kelas, maka dia disitulah waktu istirahatnya. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 atau jam 2, disitulah istirahatnya musyrif. Setelah itu mereka yang bekerja. Nah, wali kelas, dia tetap ataupun guru, dia bekerjanya tadi di jam 7 sampai dengan jam 2. Ya, itu bekerja formal dalam kelas. Tapi di luar itu mereka juga sampai dengan asar misalnya, ada kegiatan rapat, persiapan ini dan ini, koordinasi dan seterusnya. Malam hari pun mereka diminta untuk selalu mendampingi anak-anak dengan penjadwalan. Sehingga apa? Tidak terkotak-kotakan, semua punya rasa tanggung jawab bersama, bukan merasa bukan tugas saya, ini bukan ya udah ini pokoknya kamu saja. Nah, tidak seperti itu. Intinya bagaimana seorang pemimpin itu memahamkan tentang hal itu agar semua pekerjaan di pesantren ini dilakukan bersama-sama. Hanya pembagian tugas jam itu adalah tugas mendampingi saja. Sementara ketika menjadi teladan, membimbing itu tugas bersama semua. Demikian. Masya Allah. Lanjut Ustaz, ini pertanyaan berikutnya berkaitan dengan perbandingan santri dan pengasuh Ustaz. Menurut Ustaz, apakah di sana ada perbandingan jumlah Ustaz? Satu pengasuh dari kesantrian ya, ini membimbing maksimal berapa santri? Dan plus Ustaz, Ya, ini bagaimana jika musrifnya ini dari guru yang berkeluarga? Ini bagaimana mengatasinya itu Ustaz? ya. Jadi rasio santri itu kalau untuk halako 1:14 itu udah maksimal banget ya. Halakoh ya. Tapi kalau untuk asrama itu 1:30 ya. Bisa seperti itu. Itu maksimalnya. Ya, semakin sedikit tentunya semakin baik. Ya, itu terkait dengan finansial. Ya, tentu kalau di kami itu eh, satu asrama, satu kamar gitu ya, misalnya isinya 26, nah, sampai dengan 28 atau 30, maka itu ada satu muslim tinggal di dalam dan didampingi langsung wali kelasnya, jadi nempel. Wali kelasnya pun jadi mudah. Ya, satu kamar, satu muslim, satu wali kelas. Begitu dia pindah ke kelas, ya itu jam KBM maka wali kelas bertanggung jawab. Ketika dia di asrama, maka muslimnya. Tapi kedua-duanya kolaboratif, berada dalam satu grup dan melakukan koordinasi pekerjaan untuk memberikan bimbingan dan juga memberikan contoh kepada anak-anak. Ya, rasionya begitu kalau bicara rasio. Ya, Namun tadi Ustadz yang pengurus atau musrifnya ini dari Ustadz yang sudah berkeluarga Ustadz. Ini apakah iya. ada strategi khusus Ustadz? Yang sudah berkeluarga bisa berkolaborasi dengan yang tidak berkeluarga. Yang berkeluarga tentunya mereka bisa dimanfaatkan untuk jam-jam malam, ya, membantu meskipun mereka tidak harus tidur di asrama. Jadi biasanya kami ini kalau ada yang berkeluarga gitu ditandemkan dengan musyrif yang juga punya kendala misalnya kuliah. Nah, jadi yang berkeluarga dia tidak diwajibkan tidur di dalam kamar santri, tetapi nanti ada di situ yang tidur yang butuh pendampingan karena dia tidak bisa maksimal, ada tugas lain seperti kuliah atau dia juga ngajarnya banyak begitu. Jadi ditandemkan. Yang malam, jam malam itu yang sudah berkeluarga tadi sampai dengan anak-anak itu tidur. Nah, yang tidur di situ berarti musib yang seperti tadi, yang jam ngajarnya banyak, ya jadi dia terbantu, tidak terlalu lelah. Intinya saling isi saja lah. Kalau kayak gitu-gitu tuh saling isi, ya saling koordinasi dan juga saling mengerti agar kendala itu bisa teratasi dengan pemahaman bersama. Ustadz ini berikutnya soal berkaitan dengan Satu lagi, oh bentar boleh tadi. Ustadz. Ya, silakan. Ya, Silakan silakan. jadi yang berkeluarga ini biasanya juga berada pada posisi-posisi struktural ya di pengasuhan. Mungkin dia di bagian ibadah, bagian bahasa, bagian yang lain-lain yang sifat pekerjaannya adalah strategis dan menumbuhkan pembiasaan gitu ya. Jadi yang berkeluarga itu tadi dia menjabat di struktural meskipun juga tidak harus tidur di asrama tadi. Kalau musyrik ya tadi kalau 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 bisa dia tidak dijadikan musyrik maka dijadikan struktural tadi ya.
yang tentunya tinggalnya juga rumahnya ya di dalam pesantren ya, jangan jauh-jauh. Semua yang kaitan dengan pengasuhan di dalam pesantren. Baik. Berikutnya Ustadz, ini sebelum nanti kita beri kesempatan Ustadz Sugiri yang sudah angkat tangan untuk bertanya langsung. Ini ada Ya. pertanyaan berkaitan dengan hubungan kerja antara pegawai dengan pihak yayasan. Apa nasihat Ustadz jika ada pegawai yang dia ini merasa ada apa ya, mungkin ketidaknyamanan ya, memandang sistem itu tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasi dia. Contohnya merasa sistem yang sekarang ini dia bekerja ini ada kesalahan di perekrutan pegawai. Jadi yayasan merekrut pegawai yang tidak satu manhaj, punya kebijakan seperti itu. Kemudian pegawai ini menilai bahwa pihak yayasan ya atau lembaga ini anti kritik. Nah, ini bagaimana nasihat Ustadz jika seseorang ini berada pada sebuah lembaga yang seperti itu, Ustadz? Ini siapanya? Pimpinannya atau konteksnya pimpinannya atau pegawainya? Dari pegawainya. Jadi pegawainya itu dia mungkin ada perbedaan persepsi atau pendapat ya dengan lembaga yang dia bekerja di sana. Jadi dia merasa harusnya seperti ini loh, tapi kenapa kok yayasan seperti itu? Nah, itu saat apa Hmm. rasanya Ustaz? Ya, ya tadi ya, makanya ini eh, bagi setiap yayasan, bagi para mudir, membangun komunikasi ini, kuncinya adalah asertif ya. Asertif itu kuncinya adalah jujur, terbuka, jelas, dan tetap menghargai orang lain. Itu kunci dari komunikasi asertif. Ya, jujur, jujur itu artinya ya harus disampaikan bahwa ini memang aturan lembaga. Ya, orang bekerja itu, maka dia harus ikut aturan yang ada. Dan aturan itu jangan produk hawa nafsu. Ya. Peraturan itu harusnya tersusun atas kesadaran bersama, kolektivitas bersama, hingga aturan itu bisa ditaati. Kalau aturan itu kemudian subjektif, kalau aturan itu kemudian menguntungkan sebagian pihak, maka itu pasti akan memunculkan hal-hal yang bersikap protes. Maka tadi jujur dalam menyusun aturan pun harus fair, ya, tidak hanya melihat atau menguntungkan sebagian pihak, tapi mengakomodir banyak pihak. Kemudian terbuka, jangan anti kritik. Kalau yayasan, mudir, semua anti kritik, ini nggak akan membuat bawahan itu nyaman. Karena kita ini semua manusia. Ya, yang penting baik dalam menyampaikannya melalui saluran-saluran yang tepat dalam rapat. Nah, kemudian mendatangi langsung, ya, datang langsung. Kalau itu mudir yang keliru, datangi langsung. Wah, saya senang kalau sering dilakukan begitu. Ada orang datang, Ustaz, begini, 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 kayaknya kurang tepat. Nah, gimana menurut antum tepatnya? Begini, oh ya, sip. Coba kita, seperti itu. Kalau sudah anti kritik, ya tidak terbuka tadi, ini rumit. Nggak akan pernah bisa terjalin sinergi. Gitu ya. Dan orang akhirnya yang merasa dia ada yang salah di lembaganya, tapi tetap kekeh pimpinannya, tidak memberikan penjelasan yang baik, ya, tidak juga menghargai, maka dia akan pergi. Ya, terus juga jelas dalam setiap konsep produk program itu dari pimpinan harus jelas teknisnya sampai juknisnya bagaimana, bukan cuman menyampaikan terus dianggap bawahan bisa semua, sampai ke teknis dibimbing, sampai terjun di lapangan kalau perlu. Karena itu Rasulullah lakukan. Bagaimana perang? Emang Rasulullah cuma duduk tidur? Enggak. Rasulullah ikut perang juga. Gimana caranya? Bagaimana para sahabat ngerti strategi dan seterusnya. Ya, jadi yang terakhir tetap menghargai orang lain. Meskipun dia misalnya pegawai baru atau bahkan mungkin dia belum punya pemahaman yang utuh tentang pesantren itu, harus dihargai, harus diajak berbicara agar dia bisa pelan-pelan. Kalau misalnya agak frontal caranya ini, itu bisa dipanggil, diajak ngobrol berduaan. Saya sering ya ketika ada masalah di pengasuhan, menyinggung atau memprotes sikap pimpinannya. Maka cara yang saya lakukan, nah itu sudah kayak saya tulis kemarin di Facebook. Ajak aja itu teman-teman yang sedang merasa kecapean karena pimpinannya nyantai-nyantai gitu misalnya, diajak jalan keluar, dikasih makan, suruh pilih restorannya, diajak ngobrol,
dihargai apa yang menjadi keluh kesahnya, kemudian kita catat, kemudian kita perbaiki dan sampaikan juga kepada pimpinannya yang mungkin masih belum tepat menjalankan kepemimpinan. Ya, seperti itu mungkin. Ya, Masya Allah. Sekarang kita beri kesempatan yang mengangkat tangan ya, bertanya langsung kepada Ustadz. Ini kami beri kesempatan kepada Ustadz Sugiri. Silakan bertanya singkat, padat, jelas ya. Silakan Ustadz, monggo. Siap, syukron Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Robi. Syukron jazakallah khairan atas kesempatan untuk bertanya. Sebelum ke pertanyaan, Ana mau promosi dulu nih bagi sahabat-sahabat semua, barangkali terkait dengan materi Ustadz. Ini bisa dikuatkan dengan buku yang beliau langsung susun ya. Ya, Masya 6 Allah. bekal bagi pendidik dan pengasuh. Ini lebih komplit dari apa yang tadi beliau sampaikan. Ya, disusun langsung oleh beliau. Silakan bisa didapatkan di banyak ya di marketplace juga banyak. Tapi pertanyaan Anda Ustadz, dari apa yang Ustadz sampaikan tersebut, ada satu permasalahan Afwan ketika, Ustaz, suaranya kurang keras Ustaz. ya, terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, ada permasalahan ketika SDM pengasuhan yang ada di lembaga kita itu memiliki kompetensi yang tidak seragam Ustadz. Ya, ya kan latar belakangnya juga beda-beda gitu kan. Ini dalam hal ini pendekatan kami atau kita seluruhnya di dalam kepengasuhan ini ya baik sesama pengasuh ataupun manajemen yang ada itu seperti apa Ustadz? Karena salah satu pendekatan yang kita gunakan misalkan dengan pendekatan administrasi bahwa ada standar khusus KPI dari setiap kepengasuhan yang kita tetapkan itu seolah-olah terlalu kaku saat komunikasi yang demikian. Ada evaluasi gitu kan. Apakah pendekatan dari hati ke hati itu juga efektif, tetapi terkadang tidak bisa dilaksanakan juga secara menyeluruh, Ustaz. Jadi bagaimana pendekatan yang paling pas ketika ada masalah, seperti ada komunikasi yang tidak sampai, terputus, apa yang diharapkan oleh pimpinan ke para pengasuh juga tidak terlaksana dengan maksimal. Itu seperti apa, Ustaz? Padahal di rapat-rapat juga sudah sering dibahas, tetapi ya terkadang ya nggak sesuai dengan harapan seperti itu, Ustaz. Mohon arahannya. Masya Allah. Ya, silakan Ustadz. Ya, baik. Masya Allah pertanyaannya nih. Jadi yang paling penting, kunci utamanya itu adalah bagaimana pimpinan itu mendampingi dan kontrol bawahannya. Mendampingi itu artinya ketika keliru melakukan bisa langsung memperbaiki dan mengajari atau membimbingnya. Kontrol itu memastikan satu program itu jalan atau tidak. Ya, ketika administrasi dibenturkan dengan tadi yang kaku itu ya, maka seharusnya tidak dibenturkan. Administrasi itu memudahkan, maka jangan sampai membuat administrasi itu yang rumit. Yang sederhana saja, yang ringan dan simple. Misalnya cuma checklist-checklist. Lalu kemudian selain checklist-checklist, yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan semua berjalan. Ya, mendampingi. Kalau mereka, ya pasti yang namanya pengasuh itu semuanya punya kompetensi komunikasi. Kan gini, di pengasuhan itu kompetensi paling penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu paling penting karena rusaknya, banyaknya kekecewaan dan segala macam itu semua dari komunikasi. Nah, karena komunikasi ini levelnya beda-beda dan tidak bisa diseragamkan. Setiap orang itu punya empiris, punya kosakata, punya kemampuan teknis yang tidak akan sama, maka buatlah semacam kecil-kecilan pelatihan simple. Bagaimana menyambut, bagaimana mengajak bicara, bagaimana menenangkan, bagaimana itu yang simpel-simpel seperti itu. Lalu kemudian para musyrif ini diajari sampai praktek, sampai ngerti, sampai kita pastikan bisa. Nah, fungsi administrasi itu kan mencatat. Kalau orang bekerja tanpa mencatat, dianggap gak bekerja, ya nggak salah yang bilang nggak bekerja. Kenapa? Nggak ada buktinya. Sebaliknya, orang yang hanya mencatat dan mencatat, tapi nggak kelihatan hasilnya, maka kan ini bohong. Ya, cuma pintar laporan, tapi tidak pintar melakukan. Nah, disitulah fungsi dua hal tadi. Pimpinan harus di lapangan dan pimpinan harus menjadi pembimbing langsung, melakukan kontrol dan melakukan bimbingan kepada setiap teman-teman yang belum memiliki kapasitas mampu
melakukan sesuatu dengan baik. Sehingga dia bisa langsung ukur, oh nih fulan, 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 sini semua. Ya, dan duduk di meja menerima berkas-berkas seperti itu, ya itu mah ini namanya pimpinan BPN. Ya, pimpinan BPN itu kan cuma meriksa berkas. Berkasnya lengkap udah dikeluarkan sertifikat tanah. Ya kan? Ini kan bukan, ini kan perilaku. Jadi dalam riset yang namanya perilaku dan budaya itu nggak bisa kecuali dengan circle yang cukup lama pimpinan itu berada di lapangan. Ada namanya eh, dalam sebuah teknik riset itu ada eh astagfirullahaladzim. Namanya fenomenologi riset ya. Fenomenologi riset itu bagaimana seorang pimpinan berada di sebuah situasi dan lingkungan yang dia merasakan betul yang tadi saya sampaikan. Dia betul-betul harus merasakan, bukan cuma laporan. Dia betul-betul merasakan, betul-betul melihat, betul-betul apa mengalami gitu ya, mengalami langsung. Sehingga bukan lagi laporan, tapi dia betul-betul yang namanya melihat, mengalami, dan merasakan, sehingga dia ketika mengeluarkan kebijakan, melakukan treatment, itu betul. Nah, kalau cuman semua dibasiskan kepada kertas, oh ya kan pimpinan sibuk. Ya kalau bicara sibuk, semua orang sibuk. Gitu. Tapi bukan di situ masalahnya. Mau apa enggak tadi saya bilang, kalau mager, nggak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Karena mager dasarnya, malas bergerak, malas di lapangan, malas mengamati, malas memeriksa, malas membimbing. Ya nggak akan jadi. Itu. Kuncinya ada di situ. Baik. Masya Allah ya. Berikutnya kami beri kesempatan kepada tadi sudah ada mengangkat tangan ya, Mas Agus ya. Silahkan Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Wahab, Masya Allah, saya penggemar antum di Facebook. Kemarin yang saya antum di cloning gitu ya. Gitu. Oke, memang masalah besar di pengasuhan di pondok pesantren itu kan utamanya karena memang teman-teman pengasuh itu banyak yang ngasuh copy paste ya. Saya dulu di pondok seperti ini, sekarang jadi pengasuh seperti ini. Kemudian dengan beberapa hal di pondok pesantren masih banyak yang kalau bahasa saya teman-teman itu bahkan belum tahu arah gitu ya. Pondoknya mau dibawa kemana gitu, apalagi dalam hal pengasuhan gitu ya. Jadi itu yang ada. Kemudian kalau seandainya kita bikin pondok baru kan mungkin hal-hal yang antum sampaikan lebih gampang untuk ditata ya. Tapi masalahnya adalah sudah cukup banyak pondok-pondok yang sudah berjalan lama dan mungkin pengen memperbaiki. Nah, kalau menurut Ustadz, mulainya dari mana? Apakah memulai dari pimpinan pondok dulu yang memahami bahwa konsepnya memang harus dirubah, kemudian setelah itu melihat kondisi semuanya, kemudian baru melakukan, ataukah memang langsung semuanya berubah gitu? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana untuk mengajarkan pada lingkungan pondok bahwa masalah pondok salah satunya adalah anak-anak pondok itu dikenal itu ada dua kemungkinan. Ya, ini versi saya ya. Satu, pintar banget sehingga dia bisa mewakili sekolah, mewakili pondok untuk lomba dan sebagainya. Yang kedua nakal. Kalau nakal pasti kalah sama Ustadz gitu ya. Anak-anak yang biasa-biasa nggak akan jadi perhatian Ustadz gitu ya. Termasuk bahkan anak-anak yang rajin beribadah pun belum tentu bisa jadi perhatian Ustadz. Sehingga pada anak-anak yang punya kebutuhan untuk perhatian, mereka kalau nggak pintar sekali ya sekalian ya nakal gitu. Itu yang mereka bisa lakukan. Untuk kasus-kasus seperti ini, detox yang paling cepat seperti apa untuk dilakukan di pondok, sehingga kita harapkan anak-anak yang baik inilah yang akan nanti jadi pusat perhatian di pondok, sehingga anak-anak yang nakal itu terabaikan, sehingga akhirnya mereka memilih untuk menjadi baik
daripada nakal nggak diperhatiin gitu. Itu aja, Tat. Jazakallah khairan Ya. untuk jawabannya. Masya Allah, ini malah suhunya yang bertanya ini. Harusnya anak yang bertanya sama beliau ini. Iya, nah, baik Ustaz. Jadi yang pertama, mulainya dari mana kalau sudah berjalan? Ya, ini kan pesawatnya udah terbang. Untuk memperbaiki kan nggak mungkin pesawatnya diturunin di tengah jalan terus diperbaiki. Mau nggak mau, ya memperbaiki pesawat itu ya di atas karena sudah terbang pesawatnya. Nah, langkah-langkahnya yang jelas kita lakukan dulu tuh analisis SWOT-nya kan. Nah, analisis SWOT ini kita lakukan dengan jujur, mana yang sudah menjadi kekuatan kita, mana yang menjadi kelemahan, mana yang bakal jadi ancaman, mana yang bisa menjadi peluang. Nah, kemudian menyusun timnya, ya. Tentu evaluasi itu, ya, pimpinan harus tahu persis tadi setelah dilakukan analisis SWOT, mana yang paling berdampak dan strategis yang harus diperbaiki. Kalau seorang pimpinan nggak ngerti mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi paling strategis untuk memperbaiki keadaan, maka susah. Dari pimpinan itu sendiri yang harus punya apa namanya satu hal sebagai keyakinan dia. Contoh misalnya, oke, saya ingin memperbaiki ini pengasuhan nih paling penting. Saya ingin perbaiki keuangan, karena keuangan ini yang dampaknya kemana-mana. Misalnya. Saya ingin perbaiki di kedisiplinan. Maka itulah pimpinan membuat satu program ya arah perubahan yang misalnya dia tetapkan waktunya, dia harus smart ya, spesifik, measurable, achievable ya, kemudian juga sampai relevan dan time-nya, waktunya. Nah, kalau seorang pimpinan, dia setelah melakukan analisa, maka dia menyusun satu program yang smart tadi ya. Specific, measurable, achievable, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu dia pilih tim. Dan harus yakin tim itu memang mampu. Right man on the right place. Karena tidak bisa tidak. Bahwa tim dan SDM yang mengampu itu harus betul-betul dia yakini mampu. Nah, kemudian setelah itu, maka dia distribusikan tugas dengan time, waktu penyelesaian, ya, dan measured activity yang clear. Ya, bagaimana aktivitas harian itu dilakukan dan dipantau. Ya, lalu kemudian dia terus lakukan pemantauan dan kontrol, gitu. Nah, caranya begitu. Jadi harus dia ngerti yang pertama mana yang paling berdampak dan strategis. Karena dia sendiri yang tahu masalahnya ada di mana gitu kan. Ya, dia melihat kalau perlu bantuan konsultan dan memang harus kalau dia nggak mampu ya harus dibantu agar objektif yang dia lihat itu benar, emang itu masalahnya. Jangan sampai dia sakitnya kutil pergi ke dokter gigi yang nggak sembuh gitu kan. Itu harus ke dokter kulit gitu kan. Ya, harus clear. Dia datang bersama konsultan atau yang punya sepak terjang panjang di situ. Ya, sehingga dalam melihat masalah betul objektif itu masalahnya dan itu penyakitnya. Jangan sampai nanti overdosis dikasih obat juga malah sakit semua makin parah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kesenjangan perhatian. Sebenarnya di dunia pengasuhan itu yang harus diperhatikan itu dua, anak yang sangat pintar dan anak yang paling nakal. Yang tengah itu nggak usah diperhatiin dan itu kan mayoritas sebenarnya. Nah, kalau kita punya anak 10, yang pintar itu 3, yang nakal 4, maka yang 3 tengah-tengah itu nggak perlu mendapatkan perhatian khusus. Tapi yang 3 di atas dan 4 di bawah. Kenapa? Anak yang pintar kalau nggak diperhatiin, dia akan menimbulkan banyak masalah juga. Ya, banyak masalah. Kenapa? Loh, anak pintar itu jenuh ngelihat sekolahan nggak berkembang, dia banyak kritik, dia banyak menjelekan, banyak bisa begitu anak pintar itu. Begitu juga pegawai. Pegawai yang pintar-pintar, yang punya pengaruh, yang punya analisa, yang punya segala macam, itu akan kritis. Kalau nggak diperhatiin, itu bisa menjadi potensi memberikan pengaruh yang kurang baik. Nah, kemudian juga yang bawah-bawah nih yang nggak disiplin, yang nggak menyelesaikan tugas, yang semuanya sendiri, itu juga harus ditangani.
Nah, sama jadi pengasuhan dengan mengelola SDM di atas mengelola SDM di sekolah atau di pesantren itu sama. Jadi yang tengah-tengah itu tidak perlu mendapatkan perhatian lebih banyak, tapi yang pinter banget tadi dengan yang anak-anak bermasalah, ya. Maka bagi tugas ada orang-orang yang ditunjuk menangani anak-anak pintar dengan apa? Ya dengan ekskul, dengan lomba-lomba, dengan berbagai kegiatan pendalaman, meningkatkan minat dan bakat, dan juga mengarahkan mereka akan terus bisa mengupgrade dirinya. Itu anak-anak pintar pengennya begitu. Nah, anak-anak yang di bawah itu pengennya apa? Dapat perhatian, dapat support, dapat pendampingan, dapat konseling. Itu anak-anak di bawah tuh begitu. Anak-anak yang mungkin sering langgar, yang nggak disiplin. Ya, jadi intinya begitu kurang lebih. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dan sebagai informasi untuk kegiatan kita malam hari ini sudah lebih dari 1 jam 15 menit ya. Tapi Masya Allah peserta masih antusias. Jadi minta izin mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. Dan kami mohon maaf untuk lainnya belum bisa diberi kesempatan untuk dibacakan pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya Ustadz Wahab berkaitan dengan konsep ikop Ustaz. Ini konsep ikop yang sesuai dengan sunnah Nabi itu seperti apa? Lalu secara praktek ya Ustaz ya, eh, apa pendapat Ustadz jika dalam sebuah pesantren ini menerapkan hukumannya berupa penggundulan untuk santri ikhwan? Contohnya ini. Kemudian yang kedua, bagaimana jika hukumannya itu denda? Tetapi uangnya dipakai untuk kebutuhan pesantren. Nah, ini sebenarnya konsepnya bagaimana sih kita menghukum, tapi kita juga ingin mendidik anak itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gitu, Ustaz. Ya, jadi untuk hukuman ini, yang pertama ini panjang ini ya. Saya punya pelatihan sendiri masalah penerapan sanksi efektif ini. Tapi gini dah, disingkat aja. Hukuman itu pertama, sebentar biar saya share aja ya di sini ya. Saya ini kan sepintas. Ya, yang namanya menghukum itu ya boleh menjerakan, boleh juga mengganti rugi atau restitusi. Ya, yang paling baik hukuman itu sifatnya memperbaiki diri. Bagaimana anak itu sadar lalu kemudian memperbaiki diri. Nah, itu tentu dengan pendekatan penyadaran, ya, atau konsekuensi diimbangi dengan perhatian yang cukup serta kasih sayang. Kalau kita menghukum orang dengan kasih sayang, dengan perhatian, itu orang bakal berubah. Tapi kalau orang cuma dijadikan objek sasaran kemarahan, sasaran sistem, sasaran kekerasan, maka tidak akan pernah ada anak setelah dihukum kemudian sadar. Justru dia malah makin sakit hati, malu, kesal, membalas dendam. Ya, oleh karenanya yang namanya menghukum itu paling utama adalah bagaimana motifnya itu untuk memperbaiki diri si anak itu dengan sentuhan tadi, perhatian, kasih sayang. Kemudian, tidak boleh yang namanya menghukum itu dengan denda-denda duit dalam artian, misalnya nggak piket denda, izin terlambat datang denda. Nah, denda-denda itu haram, nggak boleh. Ya, dan tidak pernah dalam ulama pendidikan, ulama tarbiyah Islamiyah ini yang membolehkan hal itu. Ya, karena nggak ada contohnya juga. Lalu kemudian terkena hukum tidak bolehnya memakan harta seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian tidak boleh juga punya motif dalam memberikan hukuman itu menakut-nakuti atau membalas dendam. Ya. Jadi yang boleh kalau ada anak merusak hukumannya mengganti, ya betul. Ya. Kalau ada anak misalnya dia punya hak main bola, punya hak izin, tapi menyalahgunakan, tapi tidak taat aturan, maka dicabut haknya. Nah, itu boleh. Ya. Jadi yang namanya menjerahkan itu bagaimana agar dia merasa malu, merasa bersalah, dan merasa rendah di hadapan Allah. Itu adalah yang paling penting, bagaimana kita punya motif memberikan sanksi kepada anak-anak kita. Nah, ini perhatiannya panjang ya, saya punya, itu ada 49 slide itu, untuk bagaimana menerapkan sanksi efektif ya. Nah, di buku sudah ada, tapi
dalam pelatihan saya secara teknis diajari tekniknya bagaimana, kemudian administrasinya seperti apa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, mungkin pada kesempatan yang lain saat kita bisa kumpul lagi seperti ini, membahas tentang konsep penghukuman tadi. Ya, para hadirin sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan webinar pada malam hari ini, Masya Allah ya, hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan antusias dari para peserta juga Masya Allah sangat tinggi, sehingga mohon maaf kami belum bisa membacakan semua pertanyaan dan belum bisa memberikan kesempatan bagi sebagian teman-teman yang sudah angkat tangan. Mana baca? Ya, teman-teman Ya sekalian kan, atau Bapak. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pada malam hari ini akan kita cukupkan dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan khususnya kepada Al-Ustadz Wahab Rajasam MPD dan kepada para panitia serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lainnya. Demikian kita cukupkan dan kita tutup. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sedikit Ustaz, boleh Ustaz Oh ya, ya? silakan sebagai closing silakan. Pertama, jazakumullah khair kepada semua asatidzah yang sudah mau sampai malam-malam mendengarkan cerita dari Ana, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena kata Imam Syafi'i itu laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu yang cuman dihafal kemudian dicatat dan dihafal-hafal saja, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang harus bisa kita praktekkan. Dan semoga tentunya Ana berharap kita bisa terus sinergi, bisa kolaborasi, dan bisa banyak diskusi. Ana yang banyak bicara tentu banyak salah. Mohon maaf atas semua keteledoran lisan Ana pada semuanya teman-teman, dan semoga Allah mudahkan langkah kita bersama untuk menunaikan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita hingga kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat, yang kuat, dan juga bermartabat. Amin. Nah, Amin ya rabbal alamin. meminta maaf yang sebesar-besarnya pada antum semua dan sangat mengapresiasi antum semangat dalam berdiskusi. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersua kembali. Amin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, Barakallahu fiik. فبأي آلاء ربكما تكذبان Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia.